Di dalam akademi militer ada pelajaran dasar untuk memahami sebuah peristiwa yang terjadi. Misalnya ada bom teroris atau ada lone wolf, teroris tunggal masuk ke instansi kepolisian kemarin, bagaimana membacanya? Kita melihatnya dari banyak segi. Misalnya, sang wanita ini ternyata mau buat SIM, di mana gosip di luaran kalau buat SIM itu bisa nembak. Diartikan harafiah loh, dia masuk ke kantor polisi, mau buat SIM, lalu mau nembak polisinya. Ya ditembak balik sama polisi. Ini misalnya loh ya, kita kan nggak tahu aslinya niatnya apa orang itu dan kenapa juga mesti ditembak mati. Ya sudahlah, semua sudah terjadi. Nggak bisa dikorek keterangan dari dia karena dia sudah mati. Lalu ada lagi yang makan sekolah, melihatnya dari sisi akademi, pakai ilmu di akademi. Pertanyaan pertama yang mereka makan sekolah militer adalah who is benefiting? Siapa yang diuntungkan dalam peristiwa ini? Siapa diuntungkan dalam peristiwa ledakan bom di gereja Makassar? Siapa diuntungkan dengan matinya lone wolf di kantor polisi? Siapa yang diuntungkan dengan terbakarnya kilang Balongan? Yang diuntungkan dia yang bermain. Lalu ada pertanyaan mendetail, apakah ini terkoneksi semuanya? Karena banyak yang heran, kilang Balongan itu kilang secure, super aman. Kok bisa meleduk? Mau bukti kalau kilang Balongan itu aman? Anda sahabat, saya kasih korek 5 biji deh. Lalu silahkan bakar itu instalasi Balongan. Mau listriknya dikosletin, mau keran minyaknya dibuka lalu dibakar, silahkan deh. Besi, valve, pipa, tangki, semuanya itu terbuat dari benda keras, dari besi, galvanis pipe, dan gak ada yang mudah terbakar kecuali isinya, yaitu minyaknya. Kalau minyaknya nggak keluar, nggak netes, nggak akan bisa terbakar. Sudah itu Anda nggak kenal dunia instalasi. 6 jam di Balongan, asli Anda pasti kayak orang bingung. Mau bakar dari mana ya? Listrik dikosletin, kabel positif negatif diketemuin, koslet. Ya paling si keringnya mati. Habis itu selama nggak ada kayu, nggak ada plastik, nggak ada yang mudah kebakar deket pipa, ya nggak akan besinya terbakar. Atau gergaji deh tuh pipa, atau bolongin dah tuh pipa misalnya. Tapi kerjaan lama bener, emang nggak ada kamera CCTV apa? Nggak ada security apa? Dari sisi informasi publik, masa sudah berhari-hari belum ada kabar atau juga bukti foto, gambaran yang dipublikasi oleh Pertamina atau oleh bagian keamanan negara deh, biar rakyat tahu ini terbakar, dibakar, meleduk sendiri atau sabotase. Oke, kita sekarang kurang data. Karena itu kita coba analisa kejadian Balongan. Bagaimana kalau kita melihatnya dari skenario terakhir, yaitu sabotase. Sekali lagi, ini belum tentu benar tapi penting buat kita pelajari. Kalau ini benar ternyata adalah sabotase. Kita mundur sebentar ke zamannya Trump, di mana dia tidak pernah pakai instrumen operasi intelijen dalam menekan negara lain atau senjata yang untuk mendominasi. Buktinya dalam 4 tahun dimanapun di dunia yang biasanya Amerika pakai instrumen teror, walau dalam tanda petik selalu disangkal keterlibatan Amerika dalam teror tersebut, terbukti tidak ada bom dan teror di mana-mana di zamannya Trump. Beda dengan zamannya Obama, beda dengan zamannya Biden yang belum 100 hari menjabat, semua terbukti dan kali ini di mana-mana mulai ada darah menetes lagi karena kekerasan. Jadi bagaimana kalau kita hubungkan ledakan Balongan dengan gerakan insurgensi dari operasi intelijen? Bagaimana kalau kita blame atau kita tuduhkan Amerika biang keroknya? Tombol teroris katedral, tombol lone wolf, dan tombol Balongan yang mencet Amerika. Dah gitu aja. Bagaimana? Lalu apa sih maunya Amerika? Ya kita datengin, kita nego, kita diskusi, kita meetingkan, kita analisa dan kita strategikan. Jadi skenario pertama ini adalah siapa yang menghandlenya? Adakah solusinya? Adakah alternatifnya? Bener loh, gak gampang membakar Balongan. Karena itu kita tuduh negara Amerika yang mahir begini-beginian. Juga karena Amerika punya peralatan yang namanya magnetic laser beam yang sering dipraktekkan oleh mereka di mana-mana. Divisi Aerospace, Space Army-nya Amerika, angkatan ke-6 perangnya Amerika punya alat ini dan bisa dari laut ke darat, bisa dari satelit. Tapi baiklah, ini hanya asumsi. Kita hanya rakyat biasa, nggak ngerti bernegara ala sekarang. Ya sudah, kita biarkan pejabat yang menyelesaikan. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Kita rakyat menunggu kemahiran bernegara, hubungan internasionalnya pejabat sekarang. Yang jelas bernegara ekonominya terbukti dalam 7 tahun ini nggak keren kelolaannya dibandingkan dengan negara India, Filipina, Vietnam. Itu sudah nggak usah didiskusikan deh, nggak terlalu canggih yang sekarang ini. Tinggal sekarang bagaimana hubungan internasionalnya. Kita tunggu, mahir nggak, hilang nggak itu terorisme dan ancaman keamanan lainnya dari asing. Atau kita melanjutkan dengan skenario kedua, adalah murni kecelakaan. Nah ini seru kalau benar kecelakaan. Kalau ini di Jepang, pejabatnya sudah ambil katana, harakiri atau bunuh diri dan mengundurkan diri lah paling tidak. Namun budaya malu dan budaya jantan nggak ada di Indonesia. Dan itu tidak akan pernah ada selama old mind berkuasa. Jadi wahai pejabat, kapan Balongan dijelaskan kepada khalayak? Kami menunggu loh ya. Kalau lone wolf dan bom Makassar, sudahlah banyak variannya. Malas kita mendiskusikan.
Rupanya perjuangan melawan globalis sekarang main shadow alias jadi pada ngumpet. Menarik banget ini. Asli data terbaru yang Bosman dapatkan membuat lumayan otak jadi loading. Intinya globalis menyikat habis lawannya begitu muncul di permukaan sehingga sampai harus ngumpet dan bermain dalam bayangan. Kita urai sedikit. Globalis saat ini main di permukaan, terang-terangan, terbuka dan banyak kendali atas negara besar. Globalis tidak ada tutup-tutupan lagi. Kendali atas kepala negara di banyak negara dengan membuat mereka menang menggunakan alat voting yang globalis punya. Lalu pejabat baru tadi merupakan leng arm globalis. Kaki tangannya globalis. Benar-benar terbuka, benar-benar terang-terangan. Globalis di belakang Xi Jinping, globalis di belakang Partai Demokrat Amerika. Benar-benar terang-terangan saat ini. Keingat ketika globalis masih muda di awal abad pertengahan dihajar monarki Perancis, dihajar strateginya Vatikan. Sekarang jadi terbalik. Waktu itu globalis berdarah-darah, diuber-uber dan diacak-acak oleh kaum nasionalis, kaum monarki, dan institusi agama. Monarki, negara atau state, serta organisasi agama sekarang dimainkan dan dikendalikan globalis. Sampai kaum patriotis nasionalis harus ngumpet di gua-gua dan di gorong-gorong. Jangan gorong-gorong, beda. Artinya beda. Di gua aja ya. Oke, to make story short, rupanya lawannya globalis membentuk aliansi bernama atau berkode patriotis saat ini. Nah, Bosman jadi kesangkut lagi deh karena mengambil mazhab patriotik nasionalis. Jadi kita dicap anti globalis garis keras yang pada kenyataannya ya memang iya. Maka kita lihat apa yang akan dilakukan oleh kaum patriotis ke depannya. Bagaimana? Ada data analisa intelijen mengatakan untuk globalis mengendalikan dunia, strateginya adalah membawa harga minyak yang saat ini $64 per barel ke arah $100 lagi. Duar, ini strategi perang baru. Ini namanya perang energi. Masih too early atau terlalu cepat si Bosman ini informasinya. Tetapi kebiasaan sebagai orang yang melihat sesuatu dari threat analysis, maka yang jauh sudah dianalisa dan diantisipasi walaupun jauh kemungkinannya terjadi atau kemungkinannya masih lama. Apa yang akan terjadi kalau minyak $100 per barel? Ini akan membuat banyak negara semakin tergantung globalis. Sehubungan dengan itu, komoditi lain ikut naik harganya. Dan kalau Indonesia pinter, di sini Indonesia lah harusnya yang paling diuntungkan. Ini yang sering kaum new mind gregetan atas apa yang negara Indonesia harusnya bisa cantik bermain di geopolitik dunia. Nah, koda kapal harus pandai memainkan layar dan kendali. Harus pandai memainkan rem tangan dan pedal gas. Harus pandai kapan tali layangan diulur atau ditarik. Jadi apa yang kita Indonesia harus lakukan sekarang? Baik, kita ulangi berkali-kali apa yang harus dilakukan jika bernegaranya faham. Negara besar yang punya 1,5 miliar penduduk yang sangat memerlukan kekayaan alam negara penghasil mineral dan kekayaan alam terbarukan harus mengerti bagaimana cara mereka mengelola. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara tersebut mereka rela terlihat menuruti kemauan permintaan apa-apa saja negara penghasil sumber daya alam yang ditarget selama dapat sumber daya alam tersebut walaupun menyedot aset nasional negara penghasil tersebut dan harus disedot. Kebetulan permintaan pejabat bernegaranya memang sederhana, hanya teknologi, hanya modal, tenaga kerja dan membangun etalase untuk terlihat membangun seperti jalanan, jembatan, bangunan statis-statis deh yang kalau nggak dipakai ya rugi bandar dan mereka nggak peduli. Pokoknya mereka bangun aja permintaan yang terlihat keren tadi. Kalau permintaannya lebih elegan dan pintar, misalnya mintanya yang dinamis, yang bergerak. Misalnya, ya kamu dapat sumber alam Indonesia, tetapi masuk perairan Indonesia, kapal-kapal kamu bayar asuransi. Pasti nggak bakal disetujui permintaan tersebut. Atau kami Indonesia, kalau beli barang dari negara kamu pakai rupiah ya, nggak pakai uang negara kamu. Nah itu baru NKRI garis lurus pejabatnya. Tapi sudahlah, mereka sedang menikmati enaknya jabatan. Nggak apa-apa juga. Si Sontoloyo ini hanya sirik aja, sudah goblok, nggak paham, nggak punya jabatan. Ya minggir aja deh lu. Untuk itu apa sih ide Mardigu Nation dalam situasi begini? Yang harus dilakukan adalah setiap gram hasil tambang mineral jadi solid barangnya menjadi underlying rupiah. Kita harus memiliki bursa komoditi spot price. Rupiah emas, rupiah nikel, rupiah osmium, rupiah palladium, rupiah thorium, rupiah koper, rupiah silver, dan lain sebagainya dengan harga bid offer yang diatur oleh mekanisme pasar produsennya di Indonesia. Tidak mengacu harga internasional. Globalis tidak bisa transaksi di bursa lokal Indonesia kecuali barangnya yang dibeli di bursa Indonesia tersebut untuk pabrik manufaktur yang ada di dalam negeri Indonesia. Gak apa-apa pabrik itu milik globalis selama barang Indonesia tadi dijual di Indonesia memenuhi kebutuhan domestik dan globalis bukan
satu-satunya perusahaan manufaktur di Indonesia tentunya untuk itu. Bursa komoditi spot market ini bisa menjadi bursa terbesar di dunia karena bahan baku Indonesia berlimpah. Inilah efek penggentar atau efek tawar komoditi Indonesia yang jadi SWF aslinya, yaitu menggunakan SDA sumber daya alam Indonesia dan uang Indonesia. Semoga paham bahwa globalis akan membuat BBM ke $100 per barel guna menekan negara nasionalis dan kendali dunia kembali ke tangan mereka. Juga semoga ada solusinya buat Indonesia ya wahai pejabat, kalau ternyata benar-benar $100 tercapai. Jangan gelegepan lo nanti.